Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan kering yang bergesekan. Di ujung desa, berdiri sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Bangunannya kusam, catnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan yang paling terkenal dari tempat itu, banyak orang bilang, gedung itu tidak pernah benar-benar kosong. Andi, Vito, Farhan, dan Rizky berdiri di depan gerbang berkarat. Dengan senter di tangan dan kamera ponsel menyala, mereka saling menatap dengan campuran takut dan penasaran. Yakin mau masuk? Tanya Rizky pelan. Andi tersenyum tipis. Santai aja, kita cuma buktiin. Beneran ada apa enggak? Vito tertawa kecil. Kalau ada, malah bagus, konten kita jadi rame. Farhan terlihat paling gelisah. Ia terus menatap ke dalam gedung yang gelap. Gue dari tadi ngerasa gak enak. Ah, perasaan doang. Potong Andi. Gerbang tua itu mereka dorong pelan. KREEKKK. Suara gesekan besi terdengar panjang, menggema ke dalam bangunan. Dan entah kenapa, begitu mereka melangkah masuk, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, seperti ada sesuatu yang memperhatikan kedatangan mereka. Lorong pertama gelap, hanya cahaya senter yang menembus debu di udara. Lantai kotor, penuh bekas kaki lama, dan serpihan kaca. Tempat kayak gini biasanya ada yang nongol sih, bisik Vito setengah bercanda. Tiba-tiba, dor, suara keras terdengar dari lantai atas. Semua langsung terdiam. Itu, apaan? Tanya Farhan dengan suara gemetar. Andi mencoba tetap tenang. Mungkin kayu jatuh, namun tidak ada angin. Tidak ada tanda apapun. Hanya sunyi, yang semakin menekan. Mereka melanjutkan masuk lebih dalam. Setiap langkah terasa semakin berat. Seolah gedung itu tidak ingin mereka berada di sana. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sesuatu. Sebuah kursi tua, berdiri sendirian di tengah ruangan kosong. Menghadap ke arah pintu. Seolah, sudah ada yang duduk di sana sebelumnya. Aturannya jangan sentuh apa-apa, kata Rizky pelan. Namun Andi mendekat. Ia mengarahkan senter ke kursi itu. Dan dalam 1 detik, cahayanya berkedip, mati, lalu menyala lagi. Namun saat cahaya kembali, kursi itu sudah tidak menghadap pintu lagi, melainkan menghadap ke arah mereka. Semua langsung mundur. Gue bilang jangan macam-macam, bentak Rizky panik. Jantung mereka mulai berdegup kencang. Namun rasa penasaran masih lebih besar. Kesalahan terbesar mereka malam itu adalah tetap melanjutkan. Mereka naik ke lantai 2. Tangga berderit di setiap langkah. Dan saat sampai di atas, lorong panjang terbentang, gelap, sepi. Namun di ujung lorong, seperti ada sesuatu berdiri, hitam. Diam, lu lihat itu, bisik Farhan. Andi mengangkat senter. Cahaya menyinari ujung lorong. Kosong, tidak ada apa-apa. Halusinasi, kata Andi. Mencoba meyakinkan. Namun tiba-tiba, dari belakang mereka, terdengar suara langkah, pelan, satu persatu, seolah ada yang ikut naik tangga. Setelah mereka, malam itu, mereka belum sadar bahwa yang mereka cari di dalam gedung itu tidak hanya melihat mereka, tapi mulai mengikuti. Dan saat mereka keluar dari gedung itu nanti, mereka tidak benar-benar pulang sendirian. Malam pertama setelah kejadian itu, tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Andi terbangun pukul 2 dini hari. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Tok, tok, tok. Dari jendela kamarnya, ia mengernyit. Masih setengah sadar. Angin kali, gumamnya. Namun suara itu kembali. Lebih pelan, lebih dekat. Tok, tok. Andi perlahan menoleh ke arah jendela. Tirai tertutup, tapi bayangan di baliknya tidak diam. Seperti ada seseorang berdiri di luar, menghadap ke dalam. Jantung Andi langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menarik selimut. Tidak berani membuka tirai. Namun dalam keheningan itu, terdengar suara bisikan. Di dalam, Andi langsung menutup mata rapat. Tidak berani bergerak sampai pagi. Di rumah lain, Vito mengalami hal yang sama. Namun bukan dari jendela, dari bawah tempat tidurnya. Ia terbangun karena suara gesekan. Grisek, grisek, pelan. Seperti ada yang merangkak di lantai. Vito menahan napas. Suara itu berhenti tepat di bawahnya. Lalu, pelan, kasurnya bergerak sedikit. Seperti didorong dari bawah.
Vito langsung meloncat turun dan lari keluar kamar. Farhan lebih parah. Ia bermimpi kembali ke gedung tua itu. Namun kali ini, ia sendirian. Lorongnya lebih gelap, lebih panjang. Dan di ujung lorong, ada banyak sosok berdiri, tidak bergerak, menatapnya. Saat ia mencoba lari, kakinya tidak bisa bergerak. Dan semua sosok itu berjalan mendekat bersamaan. Saat salah satu wajah hampir menyentuhnya, Farhan terbangun. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya terbuka, dan di samping tempat tidurnya, ada seseorang berdiri, diam, menunduk, menatapnya. Rizky awalnya merasa paling aman. Ia tidak mengalami apa-apa di malam pertama. Namun itu justru lebih buruk. Karena di malam kedua, ia mulai mendengar suara, bukan dari luar, dari dalam kepalanya. Balik, balik, balik. Suara itu terus berulang, pelan, tapi tidak berhenti. Keesokan harinya, mereka berempat bertemu. Wajah mereka sama-sama pucat. Tidak ada yang berani bercanda. Tanpa perlu banyak penjelasan, mereka tahu, semua mengalami hal yang sama. Ini bukan kebetulan, kata Farhan pelan. Vito mengangguk. Kita ke bawah sesuatu. Andi menelan ludah. Kayaknya, kita gak sendirian waktu keluar dari sana. Semua terdiam, dan saat mereka duduk bersama, tanpa mereka sadari, di belakang Andi, ada bayangan di dinding, tidak sesuai dengan tubuhnya. Bayangan itu bergerak sendiri, pelan, seolah menoleh ke arah yang lain. Teror belum berhenti, justru baru dimulai. Setelah hari itu, hidup mereka berubah total. Bukan lagi sekadar gangguan sesekali, tapi teror yang terus menempel, siang dan malam. Orang tua mereka mulai sadar ada yang tidak beres. Andi jadi pendiam, sering melamun menatap sudut kosong. Vito tidak berani tidur sendiri. Farhan sering menjerit saat malam tanpa alasan jelas. Dan Rizky mulai bicara sendiri. Awalnya dikira hanya trauma, namun suatu malam, semuanya terbukti jauh lebih buruk. Ibu Andi terbangun karena mendengar suara dari kamar anaknya. Tok, 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 pelan, berulang. Ia mengira Andi belum tidur. Namun saat pintu dibuka, Andi tidak ada di tempat tidur. Ia berdiri di depan dinding, menghadap tembok, dan tangannya mengetuk dinding. Pelan, teratur, tok, tok, tok. Ih, Andi, ngapain kamu? Bentak ibunya panik. Andi tidak menjawab. Perlahan, kepalanya miring ke samping. Lalu dengan suara yang bukan miliknya, dia di sini. Ibunya langsung menariknya menjauh. Gemetar ketakutan. Di rumah Vito, kejadian lebih mengerikan terjadi. Ayahnya mendengar suara langkah di atap tengah malam. Saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Namun saat turun kembali, pintu kamar Vito sudah terbuka. Dan Vito duduk di dalam, menghadap jendela. Padahal jendela itu menghadap tembok. Ia tersenyum, tipis. Dia suka lihat aku tidur, bisiknya. Farhan akhirnya jatuh sakit, demam tinggi, mengigau setiap malam. Namun yang diucapkannya selalu sama. Jangan ajak aku balik, jangan, aku gak mau. Rizky, yang paling parah. Ia mulai berubah total, sering tertawa sendiri. Dan suatu malam, keluarganya menemukan dia berdiri di luar rumah, menghadap jalan kosong. Seolah menunggu seseorang. Saat ditanya, ia hanya menjawab. Mereka bilang, mau jemput. Akhirnya, keempat keluarga sepakat mencari bantuan. Seorang ustaz dipanggil. Rumah Andi dijadikan tempat berkumpul. Malam itu, mereka semua duduk di satu ruangan. Lampu terang, pintu tertutup. Ustaz mulai membaca doa. Awalnya tenang, namun perlahan, suasana berubah. Angin masuk tanpa arah, lampu berkedip, dan satu persatu, anak-anak itu mulai bereaksi. Vito menangis. Farhan menggigil. Rizky tertawa pelan. Dan Andi tiba-tiba berdiri. Matanya kosong. Dan ia menatap lurus ke arah Ustaz. Kami gak sendiri, katanya pelan. Ustaz tetap membaca doa lebih keras. Namun Andi tertawa. Bukan tawa anak kecil, tapi tawa berat, dalam, dan dingin. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Dalam kegelapan itu, terdengar banyak suara, bisikan, langkah, dan sesuatu bergerak mengelilingi mereka. Orang tua mereka panik, namun Ustaz tetap membaca doa tanpa henti. Lalu, satu persatu anak-anak itu menjerit, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam diri mereka.
Angin berhenti, lampu menyala kembali. Semua terdiam. Keempat anak itu jatuh lemas. Pagi harinya, mereka perlahan sadar. Kembali normal. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bayangan. Semua terasa selesai. Namun, beberapa hari kemudian, Vito mengirim pesan ke grup mereka. Lu pada masih ngerasa gak? Tidak ada yang menjawab. Malam itu, Andi terbangun. Ia merasa seperti diawasi. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela. Dan jantungnya langsung berhenti sejenak. Di luar sana, bukan satu, bukan dua, tapi banyak sosok berdiri, diam, menghadap ke rumahnya. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hanya satu kalimat, kalian sudah keluar, tapi kami belum selesai. Sejak saat itu, mereka memang terlihat normal. Kembali sekolah, kembali tertawa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di malam hari, kadang-kadang, di cermin, di jendela, atau di sudut gelap kamar, mereka masih melihat sosok itu. Berdiri, diam, menunggu. Karena satu hal yang mereka pelajari dengan cara paling mengerikan. Tempat itu tidak pernah benar-benar melepaskan orang yang sudah masuk. Dan mereka bukan lagi sekadar pengunjung. Mereka sudah ditandai.